Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa mengenal jabatan, ras, suku, agama, dan juga jenis kelamin. Mengapa demikian? Karena agar terciptanya kehidupan yang adil dan juga makmur tanpa adanya diskriminasi. Namun realitas sosial yang terjadi ternyata masih banyak ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, membedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Hal tersebut terjadi di berbagai bidang, mulai dari taraf yang terendah sampai juga taraf yang internasional. Halo teman-teman semuanya, kami dari tim Seantoro TV akan menyambangi beberapa wilayah di Kota Bogor untuk menanyakan tentang kesetaraan gender. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk, ikuti aku. Nah, di sini kita udah bersama Mas siapa? Saya Ferry. Apa namanya? Kak Rizky. Pak Rizky. Namanya siapa kalau boleh tahu? Anti. Anti. Iya. Aku sekarang bersama Kak siapa nih Kak? Aku Kak Jara. Kak Zahra dengan Nisrin. Kak Nisrin. Tahu gak tentang kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu hak asasi manusia di mana semuanya itu adil ya, diperlakukan dengan adil. Nah, aku pengen tanya nih ke Kak Rizky. Tahu gak sih Kak tentang kesetaraan gender? Apa Kakak baru dengar juga tentang kesetaraan gender itu sendiri? Iya sih, soalnya sebelumnya belum pernah dengar. Oh, belum pernah dengar Kak? Ya, Tahu gak kesetaraan gender itu apa? Belum tahu gitu. Belum tahu. Iya. Tahu gak apa itu kesetaraan gender dan kira-kira pernah dengar gak gitu di sekolah ataupun di mana gitu? Pernah. Mungkin dari Kak Nisrin. Kak Nisrin ya? Pernah, Pernah? tapi cuma dikit doang. Dikit doang. Sekiranya kalau misalkan kesetaraan gender itu kita terapkan di kehidupan kita sekarang, apakah Masnya setuju atau enggak? Terus bisa kasih alasannya gak sih? Ini jawabannya setengah-setengah antara setuju dan tidak setuju. Oke. Setuju tapi kalau aku sih setuju. Setuju. Setujunya kira-kira kenapa Kak? Setuju di mana mereka bisa menjalani kehidupan dengan bebas tanpa ada aturan-aturan yang mengikat ya. Biar semua orang itu sama rata, gak dibeda-bedain. Cuman minusnya itu apa ya, ibarat katanya susah saya ngejelasinnya. Untuk minusnya itu mereka menganggap semuanya sama. Jadi mereka bahkan beranggapan bahwa semuanya sama dan saling hormat menghormati itu mungkin bukan sedikit, mungkin akan banyak ini kekurangannya. Bisa, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa disamaratain juga. Oke. Yang nggak bisa disamaratakan itu mungkin kayak kalau untuk pekerjaan mungkinnya. Nah, untuk pekerjaan kan kayak harusnya ada di laki-laki porsinya ini, untuk perempuan porsinya ini. Jadi ada perbedaannya di situ mungkin Kak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Nisrin dan juga Kak Zahra. Terima kasih sebelumnya Mas Ferry. Siap, sama-sama. Oke. Ternyata banyak banget nih dari teman-teman yang kita wawancarai di sini, ada yang bahkan tidak tahu apa itu kesetaraan gender. Tapi ada beberapa juga orang yang telah kita wawancarai tadi itu mengerti tentang kesetaraan gender. Tapi belum sepenuhnya nih kesetaraan gender itu dimengerti oleh semua orang. Nah, oleh karena itu kita bakal tanya nih ke ahlinya langsung apa sih kesetaraan gender dan beberapa pertanyaan lain mengenai kesetaraan gender itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesetaraan gender, kita mencoba untuk menyambangi salah satu kantor Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak wilayah Kota Bogor untuk mengetahui lebih jauh tentang kesetaraan gender itu sendiri. Nah, kali ini aku udah sampai nih di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aku bakal bertanya nih beberapa tentang kesetaraan gender dengan narasumber ahli kita yang ada di dalam. Mari kita ikut sama-sama dan kita tanyakan apa itu kesetaraan gender. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari tim Seantoro TV akan menanyakan terkait kesetaraan gender yang ada di wilayah Kota Bogor ini. Bersama saya, Ibu Ina Haryanja, sebagai apa Ibu? JFT, Kopsukor, pengurus tamaan gender. Oke.
Kalau untuk gender sendiri adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan peran, kedudukan, tanggung jawab dan kewajiban yang ditetapkan suatu masyarakat dan budayanya. Setiap nilai-nilai sosial budaya dan atributnya, laki-laki dan perempuan, dasar pembagian kerja, peran dalam masyarakat. Kalau untuk perannya adalah di sini adalah kesetaraan gender itu sendiri adalah hakikatnya mendapatkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak, lansia dan disabilitas mempunyai manfaat pembangunan yang sama. Perannya bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Jadi perempuan sekarang sudah mempunyai kewajiban atau hak yang sama dalam bekerja di kantor. Mereka bisa mendapatkan peran yang sama juga. Jadi misalnya dalam hal jabatan, gitu, perempuan juga bisa. Di Kota Bogor sekarang untuk sekda juga adalah perempuan dan kepala dinas sudah banyak yang perempuan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ina sebagai narasumber ahli kita dalam kesetaraan gender kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aisyah Rizky Amali dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB Universitas. Hari ini saya bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancara. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Saya Abid, saya dari Ruang Kita di Tangerang Selatan. Oke. Wajar sih Aisyah, wajar orang pro dan kontra terhadap kesetaraan gender, mungkin tidak mengerti itu. Padahal dalam definisinya kesetaraan gender kan sebenarnya keadaan di mana laki-laki dan perempuan di ruang publik itu setara gitu, punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Misalnya di pendidikan, laki-laki punya kesempatan yang sama, perempuan juga punya kesempatan yang sama. Sebenarnya itu sih mungkin banyak orang yang salah mengartikan kesetaraan gender bahwa laki-laki perempuan sama, kalau gitu laki-laki nyusuin dong gitu misalnya. Itu tuh kesalahan sebenarnya. Padahal kesetaraan gender itu keadaan di mana di ruang publik keadaan itu equal gitu, setara gitu. Sederhananya bisa dimulai dari rumah. Nah misalnya pernah nggak ngalamin misalnya di rumah teman-teman misalnya atau di rumah keluarga-keluarga kita mungkin perempuan dibebankan lebih banyak untuk membersihkan misalnya, sedangkan laki-laki tidak misalnya. Ya nggak usah lah dia membersihkan, dia kan laki-laki gitu. Atau laki-laki dibebankan misalnya laki-laki buang sampah aja, perempuan misalnya laki-laki gak usah bersih-bersih, cukup perempuan aja karena perempuan yang bakal jadi ibu rumah tangga. Enggak begitu sebenarnya. Nah, kesetaraan gender itu mindsetnya bisa dimulai dengan rumah sebenarnya, dari rumah. Laki-laki boleh masak kok, tidak hanya perempuan gitu. Laki-laki juga boleh nyapu sebenarnya. Laki-laki boleh ngepel, membersihkan rumah boleh. Jangan sampai misalnya orang tua atau kita hanya menyuruh perempuan seolah-olah itu hanya pekerjaan perempuan. Sama kayak misalnya ngurus anak nih, kalau yang berkeluarga seolah yang ngurus anak cuma perempuan. Padahal laki-laki juga punya kewajiban yang sama gitu. Itu kalau di rumah, di dalam keluarga ya. Kalau di luar mungkin di publik caranya adalah mengasih pendidikan sebenarnya, kasih tahu ke orang-orang, apalagi teman-teman mahasiswa mungkin bisa ngasih banyak insight gitu ya, ngasih pencerahan ke orang-orang bahwa sebenarnya perempuan punya posisi yang penting. Itu sih caranya, mungkin dari hal yang paling kecil, mungkin bisa dari keluarga. Dari keluarga berarti. Itu beda sih. Jadi pesannya buat teman-teman, belajar buat memenuhi hak satu orang dan orang yang lainnya gitu. Bahwa di dunia kan bukan soal kita saja gitu, tapi ada
laki-laki ada, perempuan ada. Itu sih Aisyah. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di hari ini. Siap. Semoga video ini nantinya bermanfaat buat teman-teman di rumah. Amin. Saya Nani Herawati. Aktivitas sehari-hari kalau di media sosial mungkin orang lebih kenal sebagai penulis ya. Ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Dalam rumah tangga itu apakah ada proporsi waktunya? Dan kalau perempuan kan kadang ada yang bekerja, ada juga yang di rumah aja gitu, kayak membantu keluarganya. Jadi ada gak sih Bu kira-kira proporsi waktu yang pas, kayak perempuan harusnya kerjanya kalau di rumah 8 jam nih, terus sisanya laki-laki 8 jam lagi, atau gimana? Ada proporsi waktunya gak sih gitu? Ada beberapa persepsi yang menurut yang saya pahami gitu ya. Pertama, kalau perempuan yang selama ini terjadi gitu, kalau perempuan bekerja di luar, itu artinya bebannya meningkat. Bahwa dia tetap punya beban pekerjaan sama seperti laki-laki, tapi ketika sampai rumah dia tetap harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya gitu. 2 jadinya. Kalau sebagai ibu rumah tangga aja kan hanya kerjaan rumah gitu. Jadi itu yang saya tangkap dari teman-teman di komunitas ya. Jadi ketika perempuan bekerja di luar bebannya meningkat. Kemudian perempuan harus ngasih bekerja keluar rumah, sebenarnya itu lebih kepada pilihan gitu. Enggak. Kalau saya, pemahaman saya, tidak ada larangan perempuan untuk bekerja di luar rumah, asal itu dibuat dengan penuh kesadaran bahwa yaitu tadi pertama tidak harus tahu tugas dan kewajibannya, kedua dia paham betul bahwa kalau masyarakat Indonesia mungkin masih beranggapan bahwa bekerja di luar, orang perempuan bekerja ya di rumah tetap juga harus kerja, jadi 2 kali lipat beban itu. Tapi ketika pun dia memutuskan menjadi ibu rumah tangga gitu, itu bukan suatu juga seseorang menjadi rendah diri. Kan sekarang sering juga yang ketika orang-orang yang sudah berkeluarga bertemu, dia hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu, ketemu teman-teman reuni, saya hanya ibu rumah tangga gitu. Hanya itu sepertinya kata yang merendahkan gitu ya buat ibu rumah tangga. Sejatinya sesuai pemahaman saya di dalam Islam gitu, ayah dan ibu tidak, laki-laki dan perempuan tidak ada pembagian pekerjaan seperti tadi. Jadi misalnya 8 jam, sekian jam, karena rumah tangga adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan secara sama-sama gitu. Itu sebabnya sekarang kan banyak digaungkan peran ayah dalam keluarga. Kalau zaman dulu mungkin ayah ya udah kerja di rumah tinggal duduk gitu. Kalau sekarang ya ayah ikut bantu ngasuh anak dan sebagainya, karena itu nanti berpengaruh kepada termasuk kepada pendidikan anaknya kelak gitu. Jadi nggak ada harus 8 jam, harus sekian jam, itu lebih kepada kesepakatan bersama saja gitu ya. Dan selama semua dilakukan secara sadar dan tidak terpaksa, saya hanya pilih rumah tangga tapi terpaksa gitu, atau bekerja terpaksa, selama itu enggak, tidak dipaksakan, perempuan dan laki-laki akan merasa nyaman gitu. Oke, dari yang saya tangkap dari jawaban Ibu, ternyata itu kesepakatan dari rumah tangga itu, rumah tangganya masing-masing mungkin ya. Jadi untuk proporsi waktu itu fleksibel gitu. Karena ada juga peran ayah pun penting sekali dalam keluarga, mungkin kan untuk anak kedepannya juga ya. Nah,
dari kesimpulan tentang liputan kita tentang kesetaraan gender, banyak banget nih yang setuju, dan narasumber ahli kita juga setuju tentang adanya kesetaraan gender. Jadi nggak hanya laki-laki nih yang bisa berkarir, wanita juga bisa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kesetaraan gender tuh sangatlah positif dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Santoro pamit. Bye-bye.